Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pemirsa channel Daif Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa kembali hadir di tengah-tengah kaum muslimin, kembali hadir di tengah-tengah pemirsa setia channel Daif Bandung, yakni tidak lain tidak bukan dalam agenda multaqo ulama ahlus sunnah wal jamaah, multaqo ulama aswaja Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, multaqo aswaja Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan mengusung tema, yakni perang Hamas versus Zionis Yahudi, propaganda demokrasi, sistem terbaik dan kafir penjajah sangat kuat, tidak terkalahkan. Oleh karena itu, insyaallah untuk menambah keberkahan agenda acara multaqo ulama aswaja pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama buka dengan membaca suratul Fatihah. Fi barakatul Quran, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan pemirsa setia channel Bandung Daif Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali berkumpul para alim ulama, para asatid, para ajengan di tengah-tengah kami yang tentunya insyaallah akan menyampaikan, akan memberikan pencerahan tentang apa yang terjadi hari ini, tentang apa yang menjadi problem umat di tengah-tengah kita hari ini, terkhusus kita menyaksikan di layar kaca, di pemberitaan media sosial hari ini tentang apa yang terjadi di bumi Palestina. Tepat 1 bulan yang lalu, bagaimana agresi militer, bagaimana agresi brutal yang dilakukan oleh Zionis penjajah Yahudi kepada kaum muslimin yang ada di Gaza sampai saat ini terus berlangsung. Bahkan kita bisa menyaksikan kurang lebih 8.000 lebih warga Gaza yang mana mereka adalah kaum muslimin, mereka syahid. Bahkan 20.000 lebih penduduk Gaza yang hari ini mereka menjadi korban dari serangan brutal keji dari Zionis penjajah Yahudi, laknatullah alaih. Oleh karena itu, insyaallah pada kesempatan multaqo kali ini kita akan mengangkat tema sebagaimana tadi apa yang disampaikan, bahwa perang Hamas dengan Zionis
Yahudi Israel ini merupakan propaganda demokrasi yang selama ini mereka mempropagandakan seolah-olah mereka adalah kekuatan yang tidak bisa terkalahkan. Tetapi kita bisa saksikan sampai hari ini, walaupun mereka membuat berita-berita bohong, membuat propaganda yang memfitnah kaum muslimin, terutama memfitnah para pejuang di Palestina yang mereka setiap pagi, setiap saat, siang, malam, pagi mereka berjuang mempertahankan bumi Palestina. Oleh karena itu insyaallah pada kesempatan ini, sebelum kita memulai, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan SD Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh akhul al-kiram Ananda Sayyid Mufti Al-Jabar. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu ma qatatala allazina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Sebelum Jabar undur, mari kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, yang sampai saat ini saat kita duduk manis, mereka menangis. Saat kita duduk santai, mereka habis dibantai oleh tentara Zionis Israel yang kedua kali. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemenangan kepada para mujahidin wa mujahidah dan menghancurkan, membinasakan, membusnakan tentara Zionis laknatullah alaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Kurang keras. Takbir. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ij'alna fi ahli al-Quran wa hifdzil Quran. Syukran jazakallah kepada akhuna Ananda Sayyid Mufti Al-Jabar yang telah menyampaikan lantunan SC Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya SC Al-Quran semakin menambah keberkahan agenda mutaqo ulama Kabupaten Bandung, dan juga dengan semangatnya yang luar biasa kepada kita untuk memberikan dukungan terhadap perjuangan kaum muslimin di Gaza, Palestina. Sebagaimana kita ketahui bersama, kurang lebih 3.000 yang menjadi syuhada di Palestina, di Gaza adalah anak-anak seusia beliau.
Kita mungkin sudah kering air mata kita ketika kita mendapatkan kabar bahwa hampir 3.000 yang menjadi korban keganasan, kebrutalan rezim Zionis Israel yang mereka membombardir bumi Palestina. Oleh karena itu, insya Allah untuk selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Sahibul Hajat yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Deni Muhyiddin. Kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila akhiril ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin para peserta Multaqa Ulama Aswaja Kabupaten Bandung yang kami hormati, para alim ulama, para ajengan, para kiai rahimakumullah. Punten Kak Pangeran Simkuring. Di kesempatan yang berbahagia ini, tentu ini adalah merupakan hal yang patut kita syukuri karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dukungan moral maupun tentunya dukungan semangat dan juga doa serta upaya-upaya yang lebih strategis maupun upaya-upaya yang lebih ideologis yang tentunya kita akan ungkapkan nanti di dalam multaqa ini untuk mengatasi persoalan kaum muslim, khususnya dalam hal ini adalah apa yang terjadi di Palestina, khususnya kaum muslim di Gaza yang sejak 7 Oktober ya, di mana Hamas melakukan serangan kepada Zionis Yahudi sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan yang sudah sekira 75 tahun ya, kaum muslim dijajah oleh Zionis Yahudi, dan mereka nampak ya, kita perhatikan berjuang sendirian, sementara saudara-saudara dalam hal ini para penguasa kaum muslim di sekitar mereka itu nampak, kita perhatikan bagaimana kecondongan mereka atas perjuangan kaum muslim di Palestina itu sangatlah memprihatinkan. Untuk itu kita yang meski jauh dari sisi jarak, tapi secara keyakinan, keimanan kita, mereka adalah saudara-saudara kita. Kita bagikan satu tubuh yang kalau salah satu bagian tubuh kita dalam kondisi sakit, maka kita pun merasakannya. Dan mereka adalah saudara-saudara kita seiman yang tentu harus kita berikan apresiasi, dukungan, dan tentunya hal yang lebih besar daripada itu, kita bisa membantu mereka dalam hal apapun, baik itu mal maupun pemikiran maupun tentu kalau kita berharap yang lebih besar adalah bagaimana
para penguasa-penguasa kaum muslim itu pun bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dengan mengirimkan pasukan kaum muslim yang bisa membantu perjuangan para mujahidin di Palestina. Untuk itu kami sangat berbahagia di sini dapat mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini adalah langkah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kondisi kaum muslim di Palestina, dan semoga nanti tentunya akan disampaikan oleh para alim ulama, para asatidz, kemudian para kiai rahimakumullah terkait dengan solusi tuntas terhadap kondisi yang terjadi atau kejadian peristiwa di Gaza Palestina ini. Mudah-mudahan sedikit besarnya tentu kita berharap apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk upaya kita ya untuk memberikan dukungan atas perjuangan mereka, dan semoga Allah memberikan ya, kebaikan, kemudahan atas segala upaya dan kemudian perjuangan yang tengah dilakukan oleh kaum muslim pada saat ini untuk berupaya membangkitkan semangat ya perjuangan atas perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslim di Palestina, dan semoga Allah berikan kemenangan bagi kita semua, dan semoga apa yang Allah janjikan ya pertolongan dan juga kemenangan atas perjuangan kaum muslim ini segera terwujud. Demikian yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Selamat menyampaikan nanti kalam minal ulama terkait dengan permasalahan di Palestina ini. Wa'alafu minkum bila syubhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada sahibul hajat Al-Mukarram Kiai Deni Muhyiddin yang sudah menyampaikan muqaddimahnya kepada kita, dan di mana tadi tegas bahwa apa yang terjadi di bumi Palestina, di bumi Al-Quds Palestina ini adalah persoalan kita, persoalan kaum muslimin, yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama peduli terhadap apa yang terjadi di sana. Tadi ditegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para pejuang di tanah Gaza ini menunjukkan sampai hari ini hampir 1 bulan bagaimana mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi serangan-serangan dari Zionis Israel, Yahudi penjajah. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dipropagandakan oleh Barat, bahwa Israel adalah satu kekuatan yang tidak terkalahkan, yang mana itu adalah cerminan dari kekuatan Barat, maka dengan apa yang terjadi hari ini di Palestina, di Gaza, ini menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang kafir, walaupun mereka mengadakan persekutuan untuk menyerang, untuk membombardir kaum muslimin, sejatinya bahwa kekuatan kaum musliminlah kekuatan yang nyata, kekuatan yang mampu menggetarkan kafir penjajah, yang mampu menggetarkan kekuatan musuh. Inilah yang terjadi hari ini antara para pejuang di Gaza, Hamas melawan Zionis Israel. Oleh karena itu, insyaallah kita akan mendengarkan kalam minal ulama, dari para alim ulama,
yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Insyaallah kalam minal ulama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Idris. Beliau akan menyampaikan bagaimana karakter dasar Yahudi yang mana Allah gaskan dalam firman-Nya. Mereka adalah bangsa pengecut dan selalu membuat kerusakan. Dan demokrasi, kapitalisme, sosialisme dan komunisme adalah instrumen atau alat perusaknya. Oleh karena itu kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan kembali dalam Multaqo Ulama Aswaja Kabupaten Bandung. Juga salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini tentunya kita hanya bisa mengecam disebabkan oleh berbagai hal yang semestinya umat Islam itu ibarat satu tubuh. Maka apabila satu yang sakit, maka semuanya mestinya ikut merasakan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Surah Al-Azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah jalan yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah kemenangan yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah As-Saff menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah, tentu memerangi orang Yahudi di Israel sekarang merupakan bentuk jihad kepada Allah, bentuk jihad untuk menegakkan kalimat Allah dan juga untuk membela
kaum muslimin sebagaimana yang dijelaskan tadi sudah 75 tahun. Kira-kira bisa kita bayangkan berapa kerugian nyawa dan juga kerugian harta dari kaum muslimin. Sedangkan di dalam Islam kita mengetahui bahwa satu nyawa saja tidak boleh dihilangkan jiwa-jiwa daripada kaum muslimin. Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita dengan jelas di dalam sejarah bagaimana Rasul bersikap terhadap kaum Yahudi itu. Bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah, bagaimana beliau memperlakukan Bani Qainuqa, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Bani Nadir, dan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Bani Quraisyah. Kita lihat bahwa Rasulullah SAW dengan tegas menyerang kaum Yahudi pada waktu itu, dan mereka terhina sehina-hinanya. Jadi kalau kita lihat fakta sekarang sungguh jauh berbeda. Kita sebagai muslim tentunya mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh ada sedikit pun kita lari dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah. Apabila kita lari dari sunnahnya, bagaimana kita bersikap terhadap Yahudi ini, maka akan terjadilah kerusakan seperti sekarang ini. Kalau kita lihat sejarah, sesungguhnya Yahudi ini adalah orang-orang yang berkhianat. Sebagaimana mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Jadi apabila kita melihat agenda-agenda dari PBB yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim dengan mengadakan berbagai perjanjian demi perjanjian dan selalu dikhianati oleh kaum Yahudi, maka sesungguhnya itu adalah sudah merupakan tabiat dari kaum Yahudi itu sendiri. Maka sebagai muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff tadi ayat 11, mestinya bahasa yang paling pas terhadap Yahudi ini adalah bahasa perang saja. Jadi tidak ada bahasa yang lain selain dari bahasa perang. Itu memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, sebagai kaum muslimin, marilah kita menyadari betul bagaimana kita mestinya bersikap. Memang sudah sangat bagus apabila kita memboikot banyak sekali produk-produk dari kaum Yahudi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Tapi akan lebih jauh lagi apabila kita memboikot sistem yang diterapkan oleh Yahudi dan Amerika di tengah-tengah kaum muslim. Dan ini sesungguhnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila kita sebagai kaum muslim memberikan celah kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang di-backing oleh Amerika, maka kejadian di Gaza saat ini akan terus berulang. Nah, kami dalam Multaqa Ulama Aswaja ini mengingatkan kepada kita kaum muslim, terutama pemimpin-pemimpin kaum muslim, marilah kita menyadari bahwa akar persoalan kenapa semua ini terjadi adalah karena diterapkannya sistem demokrasi, kapitalisme, dan juga sosialisme di tengah-tengah kaum muslim. Sehingga asubiyah nasionalisme telah merasuki pada diri-diri tentara kaum muslim, sehingga mereka tidak lagi melihat apa yang terjadi di Gaza. Kita melihat bagaimana saudara-saudara kita, para tentara di Mesir, tentara di Turki, tentara di Sudan, tentara di Maroko, dan di negeri-negeri muslim lainnya, terutama yang bertetangga dengan Gaza,
hanya diam saja. Ini tentu disebabkan oleh sistem kapitalisme, demokrasi, dan bawahannya seperti sekularisme yang melahirkan asubiah kebangsaan telah menjadi pembunuh bagi kaum muslim, sehingga kaum muslim tidak bisa menyelamatkan lagi saudaranya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, solusi dari Palestina adalah dikirimnya tentara-tentara kaum muslim untuk membebaskan saudara kita di Palestina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Al-Qaram Kiai Idris yang sudah menyampaikan kalaminal ulamanya, menegaskan kepada kita bagaimana sikap baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika berhadapan dengan kaum Yahudi. Maka tegas sikap baginda Rasulullah Muhammad SAW bagaimana ketika ada seorang muslimah yang itu dilecehkan, maka Nabi mengirimkan para sahabat untuk memerangi kaum Yahudi. Maka sebagaimana tadi ditegaskan oleh Al-Mukarram Kiai Idris, maka tidak ada kata dengan Yahudi kecuali perang, kecuali jihad untuk membebaskan kaum muslimin, terkhusus bumi Palestina yang hari ini dijajah oleh mereka kaum Zionis Yahudi penjajah. Oleh karena itu, insyaallah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kalamina ulama yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Saiful Malik dari Pasibun, yang insyaallah akan menyampaikan, menegaskan kepada kita bahwa Al-Quds Palestina adalah tanah kaum muslimin, tanah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana statusnya adalah tanah milik kaum muslimin sampai akhir zaman. Oleh karena itu kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang kami hormati, para asatidz, para alim ulama, para kiai, para jengan, juga kaum muslimin dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kondisi Palestina sekarang ini buah dari malapetaka keruntuhannya institusi khilafah, di mana khilafah Islamiyah yang menjaga keamanan kaum muslimin di seluruh dunia sekarang runtuh, dan mengingatkan ketika daulah khilafah kuat, wilayah akan menyebar terus dengan metode jihad dan dakwah. Dan apabila daulah khilafah sudah keropos, lemah, otomatis wilayah akan menyusut, bisa-bisa habis. Dan inilah fakta yang terjadi sekarang. Ketika tidak ada institusi khilafah Islamiyah yang menjaga keamanan kaum muslimin di seluruh dunia, tidak ada. Sekarang faktanya
Palestina dibombardir oleh negara kecil. Sementara negara-negara di sekitarnya yang notabene mayoritas Islam diam. Karena ada pemahaman asobiah yang tadi disampaikan. Nasionalisme membuat orang hari-hari hidup. Dulur orang dihancurkan, orang hanya bisa diam saja. Inilah ada pemahaman nasionalisme. Mungkin saja pemahaman nasionalisme itu produk Israel, produk Zionis yang diemban oleh negeri-negeri Muslim, sehingga kita terpenjara, hanya bisa bacot untuk membela mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan kami mengingatkan bahwa status Palestina itu adalah kharajiyah, tanah milik kaum muslimin di seluruh dunia, bukan bangsa Palestina saja, bukan bangsa Arab saja. Itu kharajiyah. Sayyidina Umar bin Khattab yang menaklukkannya. Palestina pernah ditaklukkan oleh Bizantium dan Persia, akan tetapi tidak ada rahmat. Tetapi ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dan visi misinya sudah jelas, rahmatan lil alamin, dengan jihad dan dakwah, Palestina menjadi aset dunia bagi kaum muslimin itu sendiri. Dan sudah terukir dalam sejarah ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, membuat perjanjian, dan diantaranya oleh pemimpin gereja itu sendiri yang namanya Patriark Sitorus. Dengan perjanjian itu hidup berdampingan damai Yahudi, Nasrani, dan Islam, dan menjadi peradaban dunia, dan diantaranya menjadi ziarah bagi kaum muslimin itu sendiri. Akan tetapi kondisi saat ini malapetaka kehancuran daulah khilafah yang menjadi perisai Palestina sudah hancur, malapetaka terjadi. Ini sangat mengerikan. Dan kami menyeru kepada kaum muslimin dimanapun berada, kita boleh saat ini dan harus mendoakan mereka, perbanyak kunut najilah, sumbangkan dana, sumbangkan pemikiran. Akan tetapi kita terus berjuang untuk menciptakan otoritas atau institusi politik yang akan melawan kekerasan dengan kekerasan lagi, yaitu di mana terciptanya Amirul Jihad. Bisa saja sekarang tentara Turki, tentara Arab, tentara Libanon, termasuk tentara nasional Indonesia, dalam hatinya ingin berperang, akan tetapi mereka terikat dengan nasionalisme sampai tidak bergerak. Dan suatu saat ketika ada Amirul Jihad dan seruan perang dikobarkan oleh Khalifah, akan menjadi dikdaya dunia, akan menumpas tak seberapa yang namanya Israel itu. Untuk itu sekali lagi kami mengingatkan bahwa Palestina itu bukan hanya milik Palestina dan bangsa Arab. Palestina itu milik kita kaum muslimin di seluruh dunia, dan itu menjadi warisan Khalifah Umar bin Khattab sebagai kharaj. Dan kita wajib merebut kembali
Palestina itu, di mana kita tahu bahwa Masjid Al-Aqsa di sana, masjid yang pertama jadi kiblat kaum muslimin. Akan tetapi kondisi sekarang sangat mengerikan. Dan semoga kita dikuatkan untuk terus berjuang dan mengopinikan strategi diantaranya mendakwahkan syariah dan khilafah. Sekian, semoga kita diberikan ampunan atas kelemahan kita tidak bisa membantu kaum muslimin di Palestina. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Al-Qaram Kiai Saiful Malik yang telah menyampaikan qaul minal ulamanya, yang mana beliau menegaskan bahwa Palestina Al-Quds adalah tanahnya kaum muslimin, yang statusnya tanah kharajiyah, tanah yang dahulu pernah dibebaskan oleh kaum muslimin, dan hari ini bagaimana kita saksikan tanah milik kita kaum muslimin dirampok, dijajah oleh Zionis Yahudi. Oleh karena itu, insyaallah yang selanjutnya kita akan mendengarkan kalam minal ulama yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Kuswandi. Beliau akan menegaskan, menyampaikan kepada kita bahwa apa yang terjadi di Palestina, apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi ini adalah betul-betul penjajahan, di mana mereka tadi merampok, merampas dan menjajah harta kaum muslimin, harta milik kaum muslimin. Oleh karena itu kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya akbaru ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu tibaan lima ji'tu bi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana para alim ulama, para asatid, kita diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang karena itu kita dipersaudarakan, tidak pandang di mana kita berada. Ketika kita merasa iman, ketika kita merasa seorang muslim, maka kita adalah bersaudara. Begitu juga hari ini kita telah disaudarakan dengan saudara-saudara kita di Palestina, yang tadi Pak Kiai telah menjelaskan bahwa status tanah Palestina itu adalah tanah kharajiyah, tanah yang telah dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, yang telah diwariskan kepada kita untuk menjaganya sampai akhir hayat kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini jelas dan fakta yang terjadi bahwa Palestina telah dijajah,
telah dirampas dari tangan-tangan kita, dan kaum muslimin di sana dibantai habis-habisan, dibombardir dengan kejahatan perang yang luar biasa, yang tiada kemanusiaan. Tetapi hari ini kita hanya bisa melihat, bersedih, dan semoga Allah mengampuni kesedihan kita karena kita tidak bisa menolong dengan real, dengan berjihad ke sana. Dan mudah-mudahan Allah segerakan untuk adanya institusi sebuah negara yang bisa melepaskan penjajahan di sana. Karena pada faktanya Israel adalah negara penjajah, negara yang mengambil paksa tanah kaum muslimin. Walaupun kalau kita merunut ke belakang, bagaimana ketika ada khalifah Theodor Herzl berupaya meminta kepada khalifah untuk memberikan tanah Palestina, untuk menjual tanah Palestina. Tetapi pada saat itu ketika khalifah ada, khalifah dengan gagahnya menolak permintaan Theodor Herzl sebagai pemimpin Zionis Yahudi. Khalifah menyatakan bahwa tanah Palestina ini adalah milik kaum muslimin, yang tidak akan aku berikan sejengkal tanah pun walaupun kalian membayarnya dengan uang yang banyak. Itu adalah kegagahan seorang khalifah, penjaga kaum muslimin, penjaga jiwa kaum muslimin, penjaga tanah kaum muslimin. Tetapi hari ini ketika khalifah dihapuskan, ketika kekhilafahan dihapuskan, kita tidak berdaya. Dan saat ini Israel, negara Zionis Yahudi, sebagai penjahat perang telah 75 tahun menjajah Palestina, memborbardir Palestina dengan sesuka hatinya tanpa ada yang bisa membela rakyat Palestina di sana. Dan ini adalah fakta. Ini adalah fakta yang harus kita senantiasa ceritakan secara turun-temurun kepada anak cucu kita, bahwa Israel Yahudi laknatullah itu adalah penjajah yang nyata. Penjajah, penjahat perang yang sebenarnya, teroris yang sebenarnya, yang harus senantiasa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Dan ini diawali dengan perjanjian Balfour tahun 1917. Kemudian Palestina dikuasai oleh Inggris tahun 1918. Dan ketika kekhilafahan dihapuskan oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih, maka Yahudi dengan melenggang bisa merampas tanah Palestina dari kaum muslimin. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hari ini harus kita tanamkan, kita sampaikan kepada anak cucu kita bahwa Israel Yahudi Zionis adalah penjajah yang sesungguhnya. Dan harus kita tanamkan kepada kaum muslimin, kita opinikan kepada kaum muslimin, solusi satu-satunya adalah dengan mengembalikan kembali institusi khilafah ala minhaji nubuwah, kekhilafahan yang akan memimpin jihad dan dakwah, kembali membebaskan tanah Palestina. Dan yakinlah bahwa kekhilafahan ini akan kembali, karena itu adalah janji Allah dan Rasulnya. Maka hari ini segenap kita kaum muslimin harus senantiasa mengoptimalkan diri untuk kembalinya institusi ini dengan apa? Dengan cara dakwah kepada dakwah syariah dan khilafah, yang insya Allah khilafah ini adalah solusi atas problematika Palestina dan juga problematika kaum muslimin di seluruh dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam bisawab. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu insyaallah selanjutnya akan disampaikan qaul minal ulama oleh Kiai Tia Syamsuddin. Kepada beliau falyatafaddal mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala lahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga salawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin, saudara-saudara kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menelaah persoalan yang terjadi di tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penguasaan atau penjajahan dan berkuasanya entitas Zionis Yahudi, kami tidak mau menyebut mereka sebagai negara Israel karena berarti itu adalah mengakui mereka sebagai negara. Kita sebut mereka adalah Zionis, kafir Yahudi laknatullah alaih. Mereka berkuasa kemudian mengalahkan kaum muslim hari ini. Ini tidak lain adalah dengan penerapan sistem politik demokrasi yang dibuat oleh mereka sendiri, kan. Berbeda halnya dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan jalan sedikit pun, kan, kepada orang-orang kafir untuk menguasai atau mengalahkan kaum muslimin. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 141 Allah tegaskan, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak akan pernah memberikan jalan sedikit pun kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan, untuk menguasai kaum muslimin, kaum mukmin, orang-orang yang beriman. Tetapi pada faktanya hari ini, mereka entitas Zionis, kafir Yahudi laknatullah alaih, hari ini bisa mengalahkan, memimpin, kemudian menjajah kaum muslimin. Tidak lain adalah penerapan sistem demokrasi yang dibuat oleh mereka sendiri. Maka hari ini kaum muslimin seolah berperang melawan mereka setelah meminum racun yang dibuat oleh Yahudi itu sendiri, yaitu demokrasi. Di mana pada awalnya entitas Yahudi ini dibenarkan untuk membeli sebidang tanah Kharojiyah yang tadi disebutkan oleh para guru kita, bahwa Palestina adalah merupakan tanah Kharojiyah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan ini adalah milik kaum muslimin. Ini ditebus dengan darah kaum muslimin dan tidak boleh diberikan oleh kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Ini dikuasai, dibeli, karena ada pilar kebebasan dari sistem demokrasi, yaitu adalah bebas berkepemilikan. Beda halnya dengan ketika sistem Islam, sistem khilafah diterapkan, tanah Kharojiyah haram hukumnya untuk bisa dibeli oleh orang-orang kafir. Tetapi pada sistem demokrasi ternyata tanah Palestina bisa dibeli, lalu kemudian sedikit demi sedikit kaum Yahudi itu berkuasa, lalu kemudian mengusir
orang-orang Palestina yang sejatinya itu adalah pribumi di tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mampu menguasai dan mengalahkan kaum muslimin hari ini. Lalu kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada peran dari negara-negara barat sehingga orang-orang Yahudi bisa menguasai dan mengalahkan kaum muslimin. Dukungan dari mereka, juga propaganda mereka bahwa Yahudi, Zionis Yahudi itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Ini adalah propaganda jahat dari Amerika, Inggris, dan negara-negara barat yang lainnya. Tetapi pada faktanya ternyata karakter dari orang Yahudi itu sendiri, mereka adalah orang-orang pengecut. Kita melihat sepanjang sejarah, di mana mereka tinggal, dimanapun mereka tinggal, pasti mereka itu membangun benteng. Benteng yang tinggi dan panjang. Ini menunjukkan karakter pengecut mereka, kepengecutan dari mereka. Dan disebut kuat adalah propaganda dari Amerika, Inggris, dan Barat, juga para penguasa negeri-negeri Muslim dan antek-anteknya. Ini adalah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan kepada Islam, pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri-negeri kaum muslimin, penguasanya menerapkan sistem demokrasi buatan Yahudi itu sendiri. Maka hari ini jika ada seruan dari kaum muslimin untuk memboikot produk-produk yang dibuat oleh Yahudi, karena seolah kita membiayai pembunuhan atas saudara-saudara kita di Palestina. Jangan lupa kaum muslimin hari ini, semua kaum muslimin dimanapun berada, jangan lupa boikot akar persoalan dari persoalan ini, yaitu sistem demokrasi yang dibuat oleh Yahudi itu sendiri. Ini adalah racun yang dibuat oleh Yahudi lalu kemudian diminum oleh kaum muslimin hari ini, sehingga wajar jika kaum muslimin hari ini mampu dikalahkan, mampu dikuasai, dijajah oleh Yahudi itu sendiri. Padahal berbeda halnya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah sekali-kali Allah memberikan jalan kepada mereka untuk berkuasa mengalahkan kaum muslimin. Maka hari ini ketika kaum muslimin menginginkan kemenangan, kebebasan, kemerdekaan yang sejati bagi kaum muslimin di Palestina, yaitu tinggalkan sistem demokrasi, lalu kemudian kembali kepada sistem pemerintahan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwariskan oleh beliau, yaitu sistem khilafah Islamiyah yang insya Allah sebentar lagi akan berdiri, insya Allah sebentar lagi akan tegak dan mampu membebaskan tanah Palestina, mampu membebaskan kaum muslimin yang terjajah dimanapun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit upaya dari kita untuk mendukung saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Kiai Tian yang sudah tegas menyampaikan bahwa salah satu akar permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk bentuk-bentuk penjajahan yang terjadi di negeri kaum muslimin, adalah kali terapannya sistem demokrasi sekuler, yang ini merupakan sebuah sistem yang diterapkan hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Maka insya Allah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan qaul minal ulama yang akan disampaikan oleh Habib Umar. Beliau dari Majalaya insya Allah akan menyampaikan bagaimana penyelesaian masalah Palestina secara syar'i dan tuntas, tentunya hanya bisa dengan ditegakkannya khilafah, yang mana nanti khalifah yang akan memberikan perlindungan, akan membebaskan bumi Palestina. Kepada beliau falyatafaddal mashkur.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji milik Allah, Rabb yang sampai hari ini masih memberi karunia-Nya kepada kita untuk senantiasa menyerukan berbagai kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi tertinggi bagi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita mendengar berbagai wejangan tausiah seruan dari guru-guru kita, para alimul ulama, yang mana semuanya merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai seorang muslim atas saudaranya yang sedang teraniaya. Begitu juga kami, insyaallah sedikit memberi paparan bahwa saat ini kita menyaksikan dan merasakan pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Peradaban umat manusia yang jauh dari sifat kemanusiaan. Begitu juga umat Islam yang dipuji Allah sebagai khairul ummah, nyaris hilang predikat khairnya. Kemudian tinggal ummahnya yang dikhawatirkan adalah justru kebalik, syarrul ummah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian ya ikhwan fillah rahimakumullah, nyawa sudah tidak ada harganya lagi. Darah begitu mudah untuk ditumpahkan. Kemuliaan manusia tidak berharga. Kejahatan dan kemaksiatan di mana-mana. Sedikit catatan bahwa di Amerika di catatan tahun 2003 kejahatan 80%, kejahatan menghantui warga Amerika Serikat. Sekitar 293.000 terjadi kekerasan seksual. Kemudian artinya per 1,7 detik seseorang di Amerika Serikat diserang secara seksual. Begitu juga tidak ketinggalan di Indonesia. CNNindonesia.com melaporkan kejahatan di tahun 2022 mencapai 276.507 per kasus. 276.507 kasus ini meningkat 7,3% dibanding tahun 2021. Angka ini terjadi dalam setahun. Jika dibagi dalam durasi jam, maka rata-rata sekitar 31,5 tindakan kejahatan per 60 menit. Ingat, ini semua bukan karena sistem Islam, tetapi sistem yang selalu digadangkan bangsa mereka, bangsa Amerika, orang-orang kafir yang selalu menganggap bahwa sistem demokrasi adalah sistem segala-galanya. Yang lebih menyakitkan justru umat Islam yang ikut-ikutan merayakan, ikut-ikutan menggadangkan, ikut-ikutan mendukung tentang sistem ini dengan berbagai alasan, termasuk berbagai fasad yang diakibatkan oleh penjajahan di atas tanah Palestina. Semua itu karena satu hal, karena umat Islam berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua dalam kitabnya yang agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka ia akan diberi kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian diperkuat oleh hadis Rasul yang menyatakan inna abghadur rijal ilallah aladul khisam. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah aladul khisam. Siapa mereka? Aladul khisam adalah orang-orang yang suka memperdebatkan hukum Allah, orang-orang yang suka membanggakan hukum Allah. Allah memerintahkan bertakbir untuk kebaikan manusia, mereka malah mengkompromikan untuk tidak diterapkan. Allah memerintahkan hukum hudud, jinayat dan seterusnya, tetapi kemudian mereka mengambil sistem yang lain. Maka tentu ini adalah sebuah kemaksiatan yang paling besar. Iwan fillah rahimakumullah.
suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, kemudian membuat satu garis panjang, dan di pinggir kanan, pinggir kirinya Rasul pun juga membuat garis-garis yang begitu banyak. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan kepada para sahabat, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu. Kemudian Rasul menunjuk ke garis-garis yang berada di pinggir kiri dan pinggir kanannya. Ini juga adalah jalan-jalan yang lain, dan ikutilah jalan yang lurus, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, karena di setiap pintunya itu terdapat setan-setan yang akan membelokkan ke jalan itu. Maksudnya apa? Kemudian setelah itu Rasul pun membacakan surat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 153. Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili innakum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus, karena itu ikutilah jalan itu, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan-jalannya. Yang demikian itu Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Maksudnya hanya jalan Islam, jalan yang dimana di dalamnya diterapkan sistem Al-Quran, sistem Allah, sistem Rasulullah, dan itu adalah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Sangat tidak mungkin ketika Islam menjelaskan seputar imam, menjelaskan seputar bab imaman, tetapi kemudian tidak menjelaskan bagaimana praktek imam. Islam memerintahkan bagaimana supaya manusia itu bisa menikah, dan menjelaskan seputar adab-adaban pernikahan. Islam memerintahkan untuk sholat dan menjelaskan tata cara sholat. Islam memerintahkan dan menganjurkan supaya umat Islam mempunyai imam, dan tentu di dalamnya juga dijelaskan seputar hal-hal yang terkait dengan keimaman, yang dimana insya Allah sudah paham, sepanjang umat Islam dimanapun tidak mengambil jalan Allah, tidak mengambil jalan Rasul, tidak mengambil jalan Islam, yaitu sistem kekhilafahan, maka jangan harap berbagai fasad, berbagai kerusakan, berbagai kejahatan ini bisa berakhir. Tidak akan pernah. Seperti layaknya hari ini kita mengapresiasi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengerahkan kemampuannya, yang mengerahkan tenaganya, yang mengerahkan nyawanya untuk menolong saudara-saudara di Palestina. Akan tetapi itu adalah jangka pendek. Kemudian jangka panjangnya yang akan bisa melindungi seluruhnya itu adalah kekhilafahan. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa Khalifah Umar bin Al-Khattab yang pada waktu itu membebaskan Palestina, Salah bin Al-Ayyubi pun juga adalah membebaskan Palestina. Kemudian siapa itu yang membebaskan? Muhammad Al-Fatih itu membebaskan Konstantinopel. Semua itu adalah praktek yang dipraktekkan oleh para sahabat dan para tabi'in, para khalifah sesudahnya dengan sistem khilafah Islam. Maka dari itu kami menyeru kepada seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada, dimanapun antum berada, maka sambutlah seruan kami ini dengan lapang dada. Kemudian jangan sekali-kali nyinyir dengan kekhilafan ini, dengan orang-orang yang mendakwakan kekhilafan ini. Ingat bahwa Islamnya kita saat ini adalah sisa dari kekhilafahan Turki Utsmani. Bisa dibayangkan seandainya Turki Utsmani pada waktu tidak ada, maka tentu kita juga belum tentu menjadi orang Islam. Maka dari itu sistem khilafah Islam yang akan melindungi, menaungi, kemudian menjaga darah kehormatan umat Islam, dan ini adalah yang dijanjikan Allah, kemudian yang dikabar gembirakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak mau, sadar ataupun tidak, suka ataupun tidak, ketika Rasul yang sudah mengucapkan wallahi demi Allah itu pasti terjadi, maka berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa ikut dalam barisan perjuangan untuk menegakkan syariat wal khilafah.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Kiai Habib Umar yang sudah menyampaikan, menegaskan kalamnya berkaitan dengan janji Allah akan kembalinya ditegakkan kembali Islam, dan salah satu dari solusi tuntas bagaimana persoalan hari ini yang terjadi adalah dengan diterapkannya Islam secara kafah, dengan ditegakkannya khilafah. Oleh karena itu insyaallah kita semua penting untuk terus meningkatkan keteguhan iman dan juga membenarkan janji Allah dan Rasulnya akan tegaknya kembali khilafah dan akan dikuasainya Yahudi oleh kaum muslimin, diusirnya bangsa Yahudi dari tanah Palestina. Oleh karena itu insyaallah kalam ulama yang terakhir akan disampaikan oleh Kiai Dwi Sancahyo. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah para alim yang dirahmati Allah dan juga kaum muslimin yang menyaksikan tayangan ini. 100 tahun yang lalu, tepatnya 3 Maret 1924, diumumkan sebuah lembaga yang disebut dengan Grand Assembly atau semacam DPR Turki itu mengumumkan bahwa sistem khilafah dibubarkan, dan ini tidak lain adalah hasil dari tuntutan Inggris dan Perancis yang menuntut Turki sebagai negara yang kalah perang dalam Perang Dunia I dalam sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Lausanne. Dalam perjanjian itu ada 4 tuntutan yang dituntut oleh delegasi dari Inggris waktu itu yang bernama Curzon. Dan salah satu tuntutannya adalah Turki harus memutuskan seluruh hubungan dengan Islam, termasuk juga Turki harus menghilangkan sistem khilafah. Dan apa akibatnya? Saat itu kemudian berdirilah negara sekuler Turki. Dan waktu Lord Curzon ditanya oleh parlemen Inggris, apakah tidak khawatir kalau Turki diberikan kemerdekaan nanti akan bangkit untuk kembali menerapkan sistem khilafah? Maka kata Lord Curzon, jangan khawatir, karena kami telah meletakkan suatu perjanjian yang membuat mereka akan menginjak-injak sendiri keislaman mereka. Dan itu dibenarkan oleh salah seorang delegasi Inggris yang beragama Yahudi yang bernama Naim. Dia juga mengatakan benar bahwa kita telah berhasil memisahkan Turki dari Islamnya. Dan dalam perjanjian Lausanne itu banyak sekali pasal-pasal di sana yang menunjukkan bahwa Turki benar-benar harus mengubah dirinya dari Islam kepada sistem sekuler. Dan akibatnya sejak saat itu ada 3 hal di tanggal 3 Maret itu yang diumumkan oleh Grand Assembly itu, yakni 1, dibubarkannya kekhilafan Turki, diusirnya khalifah
Kemudian ketiga adalah dibubarkannya Kementerian Wakaf. Akibatnya apa? Ada lebih dari 300.000 aset wakaf itu dijual bahkan kepada orang-orang non-muslim. Dan juga azan diganti dari bahasa Arab kepada bahasa Turki dan seterusnya. Masya Allah. Dan kerusakan-kerusakan itu terus terjadi bahkan hingga hari ini. Padahal dalam sebuah hadis sahih, baginda Nabi yang mulia pernah menyatakan, innamal imamu junnatu, bahwa imam itu adalah junnah. Fayuqatalu min waraihi wa yuttaqafih, dan akan berperang umat Islam itu di belakangnya, bersamanya, dan akan berlindung di belakang. Oleh karena itu, ketika tidak adanya khilafah, tidak adanya imam ini memang adalah rancangan dari musuh-musuh Islam. Dan kita sebagai kaum muslimin harus sadar bahwa sistem nasionalisme adalah racun yang sengaja ditanamkan pada benak diri kaum muslimin, sehingga mereka menjadi negara yang tersekat-sekat oleh kepentingan sendiri. Mereka tidak lagi merasakan ada ruh kebersamaan sebagai satu tubuh, sebagaimana yang seharusnya terjadi, bahwa bainal muslim itu adalah kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ini penting bagi kita untuk membalikan kesadaran umat ini. Begitu banyak kejelasan-kejelasan pemikiran-pemikiran Islam yang itu hanya dapat direalisasikan dalam kehidupan jika dan hanya jika dijaga, diterapkan oleh khalifah, oleh riasatun amah, oleh kepemimpinan umum umat Islam. Dan terakhir, dalam kitab Fiqhul Manhaj disebutkan bahwa khilafah itu adalah min a'dhamil wajibat, adalah seagung-agungnya kewajiban. Semoga para alim, para ulama menjadi penyambung lidah Rasulullah, menyambung lidah perjuangan para ulama-ulama sebelumnya untuk kembali menyadarkan umat bahwa umat ini harus bersatu dalam satu institusi yang itu nanti akan dapat menerapkan syariat Islam dan juga dapat menyelamatkan kaum muslimin, termasuk yang hari ini ada di Palestina. Kita tidak ingin bertambah lagi nyawa kaum muslimin yang gugur gara-gara kealpaan kita, gara-gara lemahnya usaha kita untuk mengembalikan daulah khilafah ala minhajin nubuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah kepada Al-Mukarram Kiai Dwi Sancahyo yang sudah menyampaikan kalamnya. Disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhtar Nasir. Kepada beliau falyatafaddal mashkur. Mohon berkenan kepada para alim untuk berdiri, kita akan sama-sama menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap ulama Aswaja pada Multaqa Ulama Aswaja Jawa Barat Kabupaten Bandung yang mengambil tema Perang Hamas versus Zionis Yahudi, propaganda demokrasi sistem terbaik dan kafir penjajah sangat kuat tidak terkalahkan. Kaum Yahudi sejak Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, Bani Qairudzah, kemudian Yahudi Khaybar merupakan kaum yang sangat keterlaluan dalam tipu daya, kefasikan, kepengecutan, kesombongan, kehinaan, kekejian, kejahatan dan kebiadaban. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah
dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 112. Sejak 1923 hingga 1948, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi ke Palestina, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Sejak itulah kaum Yahudi menjarah, merampas dan menduduki Palestina. Mereka membuat entitas ilegal, tidak henti-hentinya mereka membuat kerusakan. Sebagaimana difirmankan, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 6. Sementara itu, perlawanan para pemuda Muslim Palestina terhadap entitas Yahudi tidak pernah surut. Mereka tetap menepati janji Allah. Sebagian ada yang gugur sebagai syuhada, sebagian yang lain masih terus berjuang. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullahi alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Menyikapi perkembangan akhir di Palestina, kami para ulama Aswaja Jawa Barat Kabupaten Bandung mengadakan multaqo untuk menyampaikan tausiah sebagai berikut. 1. Dunia wajib tahu bahwa Palestina pada hakikatnya adalah negeri Islam sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga hari kiamat. Keberadaan entitas Yahudi di sana adalah sebagai penjajah setelah menjarah dan merampasnya dari pemiliknya, yaitu warga Muslim. 2. Para penguasa negeri-negeri Muslim khususnya di sekitar Palestina seolah-olah tuli, tidak mendengar dan tidak melihat kenyataan yang terjadi bahwa Palestina sedang dijajah oleh entitas Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 18. Mereka, para penguasa Muslim, pada hakikatnya adalah ruwaibidah serta para antek penjajah. 3. Para penguasa negeri-negeri Muslim yang mempropagandakan kehebatan dan kesaktian demokrasi pada hakikatnya adalah sedang menjalankan agenda penjajah. Padahal sejatinya demokrasi itu lemah dan sangat rapuh. 4. Penyelesaian masalah Palestina secara syar'i dan tuntas hanya bisa dilakukan oleh khilafah dengan cara membebaskannya dari entitas Yahudi dan segala najisnya. 5. Sungguh bahwa karakter dasar Yahudi adalah penakut, gemar melakukan pengerusakan baik alam semesta maupun manusia. Instrumen alat pengerusaknya adalah ideologis setan seperti demokrasi, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. 6. Siapa saja yang menolak khilafah sejatinya adalah para antek kapitalisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan seruan kepada kaum muslimin sebagai berikut. 1. Hendaknya terus berdakwah dan berjuang menegakkan khilafah yang akan membebaskan seluruh negeri Islam termasuk Palestina dari para penjajah dan antek-anteknya. 2.
hendaknya terus meningkatkan keteguhan iman dengan membenarkan janji Allah dan Rasulnya. Di antaranya Rasulullah SAW telah bersabda di dalam Musnad Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Tsumma taqum khilafah ala minhajin nubuwah." Kemudian ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuqatilukumul yahud fatusallatun alaihim thumma yaqulul hajar ya muslim hadza yahudi wa ra'yi faqtulhu. Kalian akan memerangi Yahudi, maka kalian menguasai mereka. Kemudian batu pun berkata, ya muslim, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Imam Muslim juga telah meriwayatkan dengan lafal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, la tuqatilunal yahud fala taqtulannahum hatta yaqulal hajar ya muslim hadza yahudi fata'al faqtulhu. Sungguh kalian akan memerangi Yahudi, maka sungguh kalian akan membunuh mereka sampai batu pun berkata, ya muslim, ini orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia. Wahai kaum muslimin, Palestina memanggil. Bumi Isra yang penuh berkah masih terus memanggil para kesatria untuk mengenyahkan entitas Yahudi, membersihkan dan mensucikan Palestina dari najisnya. Datanglah bersama pasukan khilafah Islamiyah, Allahu Akbar. Datanglah dengan membawa izah Islam dan kaum muslimin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bandung 5 November 2023, Multaqo Ulama Swaja, Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhil syirk wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyyah wansur man nasruddin wakhdhul man khadhal muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في كل الزمان ومكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد. Alhamdulillah, rangkaian acara Multaqo Ulama As-Swaja Jawa Barat Kabupaten Bandung setelah selesai. Kami ucapkan syukran jazakumullah kepada para alim ulama yang sudah menyampaikan kalamnya, dan juga kami sampaikan kepada kaum muslimin pemirsa channel Daih Bandung yang sudah setia menyimak rangkaian Multaqo pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu kami undur pamit, mohon maaf apabila ada hal tak berkenan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.